Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang najis dan cara mensucikannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian dari najis. Yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan macam-macam najis. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui cara mensucikan najis. Nah, untuk itu simak baik-baik ya. Seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, berdoa pun selesai. Sekarang langsung saja kita ke materinya. Tahukah kalian ibadah itu apa? Nah, ibadah adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan sesuai dengan ajarannya. Nah, tentunya di umat muslim ibadah itu banyak sekali. Kita ambil contoh di rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima yaitu ibadah haji. Nah, kita ambil contoh yang kedua yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat ialah suatu ibadah yang wajib kita laksanakan, karena sholat merupakan ibadah yang pertama kali mendapatkan hisaban kelak di yaumil akhir. Nah, jadi senantiasa kita itu harus meluangkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah. Mau kita sedang sibuk, mau kita sedang sakit, Allah itu selalu mempermudah untuk kita senantiasa melaksanakan sholat itu. Nah, tentunya itu berkaitan dengan materi kita kali ini yaitu tentang najis dan cara mensucikannya. Najis merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kita sahnya untuk melakukan suatu peribadahan. Nah, najis sendiri menurut bahasa yaitu al-qazariyah yang berarti kotoran. Saya ulangi lagi. Najis secara bahasa yaitu al-qazariyah yang memiliki arti kotoran. Nah, sedangkan menurut istilah, najis ialah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi kita sahnya untuk melaksanakan peribadahan. Nah, najis itu banyak sekali macam-macamnya. Ada najis ringan, ada najis berat, dan juga najis sedang. Bicara tadi tentang sholat, tentunya sebelum kita melaksanakan sholat itu, badan kita itu harus bersih terlebih dahulu dari najis atau hal lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang najis. Najis itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh,
yang ketiga najis mughalladhah. Nah, untuk yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang dibilang najisnya ini najis ringan. Contohnya air kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, itu merupakan contoh daripada najis mukhafafah. Itu air kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI. Adapun cara mensucikannya yaitu dengan cara cukup memercikan air ke daerah yang terkena najis. Misalkan kita ambil contoh, pada suatu hari kita itu disuruh untuk menjaga anak. Anak itu masih berusia kurang dari 2 tahun ya, anak laki-laki, bayi laki-laki. Nah, anak itu kencing terkena ke kaki kita misalkan. Nah, itu cara mensucikannya cukup kita itu memercikan air ke daerah kaki kita yang terkena najis tersebut. Nah, itu merupakan dari najis mukhafafah. Nah, untuk najis yang selanjutnya yaitu ada najis mutawassithah dan juga najis mughalladhah. Nah, untuk sekarang kita akan ke najis mughalladhah terlebih dahulu, karena najis mutawassithah itu beranak lagi. Nah, najis mughalladhah adalah najis yang dibilang najisnya ini najis berat. Itu najisnya anjing dan babi. Bukan hanya air liurnya saja ya, tetapi semua anggota badan daripada kedua hewan tersebut ialah najis. Karena kita itu bermadhab Syafi'i, madhab Syafi'i itu berpendapat bahwa semua badan daripada anjing dan babi itu merupakan najis. Adapun cara mensucikan daripada najis mughalladhah itu dengan cara mencucinya dengan air sebanyak 7 kali dengan campuran tanah. Nah, itu merupakan cara mensucikan daripada najis mughalladhah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang dibilang najisnya ini najis biasa atau sedang, yaitu pertengahan dari najis mukhafafah dan juga najis mughalladhah. Najis mutawassithah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama najis mutawassithah hukumiyah dan yang kedua yaitu najis mutawassithah ainiyah. Nah, untuk yang pertama yaitu najis mutawassithah hukumiyah. Najis mutawassithah hukumiyah memiliki ciri tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Nah, contohnya yaitu air kencing yang sudah mengering. Itu merupakan contoh dari najis mutawassithah hukumiyah. Tapi kita lihat dulu nih, bila mana air kencing yang sudah mengeringnya itu sudah tidak berasa, sudah tidak berbau, sudah tidak berwarna, nah itu merupakan contoh dari najis mutawassithah hukumiyah. Tapi jika air kencing yang sudah mengeringnya itu masih misalkan masih ada baunya, nah itu bukan contoh dari najis mutawassithah hukumiyah. Nah, adapun cara mensucikan daripada najis mutawassithah hukumiyah itu dengan cara membasuh atau mengalirkan air ke daerah yang terkena najis secara merata. Itu merupakan cara untuk mensucikan daripada najis mutawassithah hukumiyah. Untuk najis mutawassithah ainiyah yaitu memiliki ciri
yaitu berbanding terbalik dengan najis yang tadi, najis mutawasitoh hukumnya. Najis mutawasitoh ainnya ini memiliki ciri berasa, berbau, dan berwarna. Contohnya yaitu kita ambil dari yang tadi, air kencing yang sudah mengering. Nah, air kencingnya ini sudah mengering, tetapi masih ada baunya, misalkan. Nah, itu merupakan contoh dari najis mutawasitoh ainnya. Kita harus bisa membedakan contoh daripada najis mutawasitoh hukmiyah dan najis mutawasitoh ainnya. Kalau najis mutawasitoh hukmiyah, air kencing yang sudah mengeringnya itu sudah tidak ada rasanya, sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada warnanya. Nah, itu contoh dari najis mutawasitoh hukmiyah. Sedangkan jika air kencing yang sudah mengeringnya itu masih ada misalkan rasanya, baunya, atau warnanya, nah itu merupakan contoh dari najis mutawasitoh ainnya. Adapun contoh-contoh lain misalkan darah, nanah, kotoran kita atau kotoran hewan, itu merupakan contoh daripada najis mutawasitoh ainnya, yaitu berasa, berbau, berwarna. Nah, adapun cara mensucikan dengan cara mencucinya dengan air sampai bau, rasa, dan juga warnanya itu menghilang. Jadi kita ambil kesimpulan, yaitu najis merupakan suatu yang kotor yang dapat menghalangi kita untuk melakukan suatu peribadahan. Najis menurut bahasa yaitu al-qazariyah memiliki arti kotoran, sedangkan menurut istilah yaitu suatu yang kotor yang dapat menyebabkan atau menghalangi sahnya kita untuk melakukan peribadahan. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang atau biasa, najis mughalladah, najis berat. Nah, untuk mensucikan najis mukhaffafah dengan cara memercikan air ke daerah yang terkena najis secara merata, dan untuk mensucikan daripada najis mughalladah dengan cara mencucinya dengan air sebanyak 7 kali dengan campuran tanah. Nah, najis mutawasitoh terbagi menjadi 2, yaitu najis mutawasitoh hukmiyah dan juga najis mutawasitoh ainiyah. Najis mutawasitoh hukmiyah memiliki ciri tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna, dan cara mensucikannya yaitu dengan cara mengalirkan air ke daerah yang terkena najis. Nah, untuk cara mensucikan dari najis mutawasitoh ainiyah dengan cara mencucinya dengan air sampai bau, rasa, dan warnanya itu menghilang. Sekian materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.